Saat Arif asyik dengan miniatur rumah dengan sensasi di dalam mall, pasangan aktris dan musisi Nirina Zubir dan Ernest Fardian Syarif nampaknya masih was-was akan status sertifikat tanahnya yang tengah digugat mantan ART-nya, Riri Kasmita. Pada sidang lanjutan sengketa tanah, kubu Riri menggugat keputusan Badan Pertanahan Nasional yang menganulir atau mencabut keabsahan sertifikat atas nama Riri dan berpindah ke Nirina Zubir. Kubu Riri mengklaim BPN tak berhak mencabut status sertifikat tanah Riri. Menggembirakan buat kita ya, sesuai dengan konstruksi dalil gugatan kita terhadap soal hukum administrasi atas objek sengketa yang diterbitkan oleh BPN ya, oleh Kanwil BPN, bahwa kami memang menganggap itu tidak sah karena memang BPN sudah tidak berwenang membatalkan sertifikat milik klien kami. Dan hari ini kita dapatkan tambahan bukti yang kita ajukan, ini dapat dari bank bahwa status kredit dengan menjaminkan sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh BPN itu status kreditnya sudah Call 5. Call 5 itu sudah kredit macet. Artinya memang itu sertifikat hak milik dari klien kita ini memang sudah dialihkan dengan hak tanggungan ya, sehingga dengan Call 5 dengan kredit macet itu pemegang hak tanggungan yaitu sudah berhak untuk menjual objek yang dijaminkan itu atau sertifikat hak milik itu karena sebagai pemegang hak tanggungan, sehingga dengan seperti itu dibatalkan oleh BPN dan dikembalikan oleh Nirina Zubir itu menjadi tidak sah. Sementara selaku pihak yang sudah mendapatkan surat saksi atau pemilik sah dari sertifikat tanah melalui suaminya Ernest, kubu Nirina mengaku tinggal menunggu kesimpulan dari majelis hakim. Namun pihaknya mengaku jika sidang sengketa ini akan berlangsung panjang dan melelahkan. Jadi memang pada intinya mereka menggugat BPN, tapi kami ikut tergugat karena memang yang digugat kan surat-surat keluarga kami. Jadi semua masih pemberian bukti, dokumen-dokumen bukti dari apa yang telah berjalan. Nah, setelah dari hasil sidang hari ini, memang akhirnya para hakim yang mulia sudah memutuskan bahwa memang semua dokumen dan apapun yang diperlukan untuk dalam buktinya sudah siap dan akan menuju kesimpulan. Tapi memang kesimpulan itu akan dilakukan 2 minggu lagi dalam bentuk online. Ya, sebelum gugatan dilayangkan kubu Riri, mantan ART Ibunda Nirina Zubir ini sudah diputus bersalah telah menggelapkan surat tanah milik Ibunda Nirina atas nama dirinya. Namun, meski gugatan itu telah dimenangkan Nirina, kubu Riri masih saja menggugat. Padahal atas laporan Nirina, Riri pernah mendekam di balik jeruji besi atas tuduhan penggelapan surat tanah. Dari surat yang awal, di luar yang dikembalikan oleh AHY ya, ada 4 surat awal yang memang itu dikuasai keluarga. Mereka menuntut BPN karena mereka merasa adanya kesalahan dari BPN kenapa surat ini dikembalikan ke keluarga Nirina. Pada minggu lalu itu akhirnya BPN membawa AJB palsu yang sudah membuat semua ini berjalan sampai akhirnya dituntutlah Riri dan para oknum notaris. Akhirnya mereka sudah dihukum dengan masing-masing hukumannya berapa tahun. Akhirnya terbukti bahwa memang peralihan dari surat dari ibunya Nirina ke Riri Kasmita itu melanggar aturan hukum Indonesia. Sebenarnya Mbak Riri ingin punya, ini semangatnya masih ada untuk menjamin kepastian hukum. Jadi kalau ini dibiarkan, tidak diajukan gugatannya oleh Riri Kasmita ke PT UN, maka ini menjadi presiden buruk. Ya, bahwa kemudian BPN bisa sewenang-wenang membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkannya sendiri. Padahal dia sudah tidak berwenang lagi membatalkan. Kalau dibiarkan, maka ini menjadi presiden buruk. Kasus serupa juga tengah dialami musisi Ade Jigo. Ade yang sempat berjuang menghadang eksekusi atas tanah yang sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seakan tak bisa berkutik setelah pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan jika pemilik tanah yang kini ditinggalinya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sudah diputuskan milik pemohon eksekusi, yakni Rita Dalimunte dan kawan-kawannya. Yang menjadi termohon di situ adalah ini Pak Dalimuntenya dengan kawan-kawan. Jadi karena memang ini sudah dilaksanakan eksekusi dan bantahan itu pun dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemilik dari objek eksekusi itu
adalah termohon yang sekarang di dalam bantahan ini, yaitu Pak Dalimunte dan kawan-kawan. Itu dengan adanya orang tua kita, katanya sudah sempat digugat dan kita menang. Sudah berapa kali menang, kok tiba-tiba ada bukti baru nih dari pihak lawan. Kok tiba-tiba anak-anaknya nih yang, ya karena memang kita dari kecil di situ, kita tahu tanah itu seperti apa, dan bahkan kita juga sudah megang surat sahnya. Diakui pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak AD memang sempat melayangkan bantahan atas pemohon eksekusi. Hingga kubu AD sempat ikut terlibat menghadang proses eksekusi 9 Juli 2024 lalu. Namun keputusan pengadilan sudah tak bisa diganggu-gugat. Jadi memang benar kiranya ada bantahan dari pihak pemohon eksekusi terhadap permohonan eksekusi yang telah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Dan bantahan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, di mana amar putusannya menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan tersebut tidak dapat diterima. Alasannya, ada pihak-pihak yang tidak menjadi pihak di dalam perkara sebelumnya namun ditarik sebagai pihak dalam perlawanan ini, sehingga secara formilnya tidak bisa diterima. Meski AD mengklaim sudah memiliki surat hingga bukti pajak, tapi rupanya upaya AD Jigo kandas untuk mempertahankan tanah yang sudah lama ditinggalinya. Lantas, upaya apa lagi yang akan AD lalui? Perkara ini sudah bergulir sejak tahun 1993. Tentu kalau ada muncul sertifikat setelah itu, setelah perkara ini, itu kan patut dipertanyakan, ini kok sampai bisa muncul lagi sertifikat. Kalau memang dia merasa punya sertifikat, kok bisa muncul sertifikat setelah perkara ini sudah berlangsung? Itu sah-sah saja mereka jawab itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika sesuatu tanah bisa dieksekusi, padahal itu berbeda namanya dan berbeda objeknya, itu kan bahaya untuk di negara ini. Itu yang perlu ditelusuri lebih lanjut, dipelajari lagi sama Mahkamah Agung, apakah memang ini diperkenankan kalau berbeda nama. Itu saja.